Proyek pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari Cilegon senilai 45 miliar rupiah, diduga dikorupsi. Polda Banten telah menetapkan 2 orang tersangka dugaan korupsi pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari Cilegon. Dugaan korupsi pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari Cilegon tersebut diduga merugikan negara hingga 7 miliar rupiah. Hal itu diungkap dalam konferensi pers di Media Center Bidumas Polda Banten pada Selasa 3 Oktober 2023. Kabidumas Polda Banten, Bapak Kombes Pol Didik Haryanto mengungkapkan, 2 tersangka dalam kasus tersebut yakni berinisial TB 73 tahun, selaku Dirut PT Arkindo, dan inisial SM 45 tahun, sebagai pengusaha yang meminjam PT Arkindo. Diketahui, keduanya diamankan pada Juni 2023 lalu, setelah menjalani pemeriksaan di Polda Banten. Didik mengungkapkan, dugaan korupsi pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 itu terjadi pada tahun 2021 lalu, di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PCM. Awalnya, terdapat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia, pada tahun 2020, yang menemukan adanya kejanggalan dalam pembangunan tersebut. Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten kemudian melakukan penyelidikan pada lanjutan tender tahun 2021, yang juga diduga terdapat kejanggalan, yakni masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan. Dari hasil penyelidikan tersebut, maka dilaksanakanlah gelar perkara, yang hasilnya, kasus tersebut ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Diketahui, pekerjaan jalan akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 itu seharusnya selesai pada 19 Januari 2022 lalu, namun hingga akhir kontrak, pekerjaan tersebut belum dilaksanakan. Sedangkan untuk penyebabnya, adalah lahan yang akan digunakan pembangunan belum dibebaskan, dan tidak mendapatkan izin dari pemilik lahan. Dalam hal tersebut juga tidak dilaksanakan adendum perpanjangan waktu atau yang lainnya. Sementara diketahui untuk uang muka, sudah dicairkan pada tanggal 1 Februari 2021 lalu, sebesar Rp7.265.754.000, dan tidak dikembalikan oleh pelaksana yakni P. Arkindo maupun PT Marina Cipta Pratamaka DSO. Akibat kasus korupsi tersebut, lanjut Didik, negara mengalami kerugian sebesar Rp7.105.500.000. Didik mengatakan, dalam perkara penyidik itu juga telah menyita beberapa barang bukti, berupa uang tunai sebesar Rp905 juta, dokumen kontrak, dokumen pencairan dan dokumen lainnya. Pidana korupsi yang terjadi di Cilegon dengan total kerugian sekitar 7 miliar. Kemudian tersangka saat ini sudah diproses dan masih kita kembangkan. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Dan aset saat ini yang sudah diamankan 900 juta sekian. Mudah-mudahan yang lain juga ditelusuri, termasuk aset yang lain nanti bisa dikembalikan. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, yaitu ancaman pidana minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun, dendanya minimal 200 juta dan nanti tertinggi 1 miliar. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana.